Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saat ini saya sedang berada di Bukit Lawang, sekitar hampir 4 jam dari Medan, yang mana tempat ini merupakan bagian dari Bukit Barisan yang terbentang dari Aceh sampai Lampung, sehingga ini adalah hutan tropis. Tempatnya sunyi, tempatnya tenang, dan juga yang ada di sini adalah kita bersama dengan alam. Masih banyak binatang liar, terutama adalah monyet, termasuk orangutan juga masih ada di tempat di sini. Dan kita pun juga bisa mendengar di sini berbagai macam burung, termasuk ada burung elang dan lain sebagainya. Dan tempat ini mengingatkan saya tentang sebuah pertanyaan berkaitan dengan seberapa penting tempat yang sunyi, tempat yang tenang dalam bermeditasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang meditasi secara simpel, sederhana, adalah proses di mana kita mengupayakan agar batin kita terarah ke dalam batin atau pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang baik. Dan di saat yang sama tentunya adalah dalam bermeditasi kita mengarahkan agar batin kita tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, pikiran-pikiran yang negatif. Dan secara teori memang dimanapun kita berada, apakah di tempat yang sunyi atau tempat yang ramai, selama kita bisa membawa batin kita ke arah yang baik, yang bermanfaat, itu adalah bagian dari bermeditasi. Hanya saja yang menjadi masalah bagi kebanyakan kita dalam upaya pengembangan batin melalui meditasi adalah batin kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar ini tidak sesuai dengan keinginan batin, biasanya di sana akan membawa kepada pikiran-pikiran negatif. Apakah kebencian, keserakahan, atau membawa kepada kondisi batin yang bodoh, atau dengan kata lain yang tidak memahami mana yang benar, mana yang buruk, atau ketidaktahuan. Nah, oleh sebab itu dalam upaya pengembangan batin ini, maka sebenarnya tempat yang sunyi, tempat yang tenang, yang kondusif itu memang sangat dibutuhkan. Apalagi bagi para pemula dalam bermeditasi, tempat yang sunyi sangat dibutuhkan. Inilah mengapa suatu kali bahkan Sang Buddha pernah menegaskan kepada siswa beliau ketika beliau melihat ada salah satu siswanya bermeditasi di pinggir jalan dengan badan tegak dan kelihatan batinnya tenang, tertampak dari posisi tubuh yang begitu tegak dan kelihatan tenang. Tetapi justru Sang Buddha tidak mengapresiasi melihat siswanya duduk di pinggir jalan dengan badan tegak sepertinya tenang. Mengapa? Karena Sang Buddha melihat bahwa ketika seseorang duduk bermeditasi di pinggir jalan, sebentar kemudian akan terganggu oleh orang yang lalu lalang. Artinya, tempat yang ramai, walaupun seseorang punya pikiran tenang, lama-kelamaan akan mengganggu pikiran orang tersebut. Nah, sebaliknya, ketika Sang Buddha melihat ada satu siswanya duduk bermeditasi di tengah hutan, tempatnya sunyi, tempatnya tenang, tetapi dia ngantuk-ngantuk, mengangguk-angguk karena ngantuk, Sang Buddha masih mengapresiasi karena beliau berpikiran melihat bahwa walaupun seseorang bermeditasi dengan yaitu ikatan pikiran terlena oleh ngantuk,
Tetapi karena tempatnya tenang, tempatnya kondusif, maka sesaat kemudian, sebentar kemudian, pikirannya menjadi terkonsentrasi. Pikirannya menjadi tenang. Karena tidak ada gangguan dari yang ada di luar. Nah itulah, maka tempat yang tenang ini sangat penting, sangat hal yang dibutuhkan di dalam kita bermeditasi. Nah itulah kenapa juga di banyak khotbah Sang Buddha, seringkali Sang Buddha menyampaikan kepada para siswanya, pergilah ke hutan, pergilah ke tempat kosong, pergilah ke tempat yang sunyi, bahkan ke lembah, ke gunung, ke gua, ke kuburan. Di sanalah bermeditasi, di sanalah seseorang hendaknya berjuang untuk melenyapkan 5 rintangan batin. Maka tempat yang sunyi seperti hutan, seperti tempat yang kosong, termasuk tentunya adalah vihara, di mana tempatnya lebih sunyi daripada ketika yaitu berada di tengah-tengah masyarakat, itu sangat penting untuk dijadikan sebagai tempat untuk bermeditasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tinggal di rumah masing-masing, sementara tentunya di rumah kadang-kadang tempatnya adalah ramai. Sebenarnya kalau kita mau, walaupun kita atau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang tinggal di rumah bersama dengan keluarga, sebenarnya juga bisa membuat satu ruangan khusus untuk dijadikan sebagai tempat bermeditasi. Atau bahkan ruangan tersebut bisa dijadikan sebagai tempat puja bakti, untuk chanting dan juga untuk meditasi. Memang dikhususkan. Itu juga bagian dari tempat yang suci, tempat yang tenang, yang mengkondisikan batin agar lebih mudah terkonsentrasi, lebih mudah tenang ketika bermeditasi. Atau kalau misalnya tidak ada ruangan khusus demikian, apakah bisa di dalam rumah bersama dengan keluarga bisa mengkhususkan ruangan tertentu untuk bisa bermeditasi? Nah, biasanya tentu dalam setiap rumah ada kamar yang dijadikan untuk tempat beristirahat. Sebenarnya kamar yang dijadikan sebagai tempat beristirahat juga bisa dikondisikan untuk dijadikan sebagai tempat meditasi. Karena yang namanya kamar tempat tidur biasanya lebih privasi, lebih tenang. Seseorang tidak akan keluar masuk dengan mudah atau dengan semau mereka. Nah, sehingga tempat tersebut pun juga bisa dijadikan sebagai tempat bermeditasi kalau tidak ada ruangan lain yang khusus untuk bisa digunakan untuk bermeditasi. Itulah kenapa Sang Buddha juga menyampaikan bahwa senak sanang atau tempat tinggal yang di sini mengacu pada tempat untuk beristirahat, salah satu fungsinya adalah Patisalana Ramatang. Dari kata Patisalana Arama Atang, artinya demi kenyamanan, demi kebahagiaan ketika seseorang bermeditasi. Nah, Patisalana artinya pengasingan, yang ini mengacu pada bermeditasi. Maka fungsi dari kamar tempat kita beristirahat itu juga salah satunya adalah sebagai tempat untuk bermeditasi. Karena di situ lebih privasi, lebih privat, lebih tenang, lebih sunyi dibandingkan dari tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita bicara meditasi, sekali lagi tempat yang tenang, yang sunyi memang sangat baik untuk membawa batin kita agar lebih tenang, lebih terkonsentrasi, agar lebih mudah dalam mengamati objek yang kita perhatikan, dalam mengamati batin dan jasmani yang kita perhatikan dalam bermeditasi. Semoga kita semua maju dalam hal yang baik, dalam dhamma. Semoga kita semua berbahagia, sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.